warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Habjiah Hasibuan dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan membuat salah satu video mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari Ibu Nabila Yasmin M.Phil. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-5 tidak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan dan pelayaran antar benua yang berlangsung pada masa itu. Kendati demikian, para ahli masih bersilang pendapat tentang bagaimana proses masuknya budaya dan agama Islam tersebut hingga bisa mengalahkan kebudayaan dan agama yang telah ada sebelumnya, yakni Hindu dan Buddha. Berbagai teori pun berkembang dengan disertai bukti dan fakta pendukung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Teori Gujarat mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-13 Masehi dan penyebarannya berasal dari orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Gujarat, India. Pelopor terkenal teori ini adalah Profesor Dr. Snow Hodge. Menurutnya, Islam di Nusantara berasal dari wilayah-wilayah di anak benua India seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar. Yang menarik di sini ternyata Snow bukanlah orang pertama yang mempelopori teori ini. Berarti ia bukanlah pencetus murni teori Gujarat ini. Sebelumnya, Viginepol, seorang orientalis Belanda, lebih dulu menyatakan teori ini. Viginepol menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara lewat pedagang dari Gujarat. Alasan India dan Nusantara sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Artinya, meskipun Islam di Nusantara adalah hasil pergerakan orang-orang Arab, tetapi tidak langsung datang dari Arab, melainkan dari India. Jadi, seolah-olah peradaban Nusantara tidak bisa dilepaskan dari pengaruh India. Perbedaan pendapat Viginepol dengan Snow adalah Viginepol masih berpendapat Islam di Nusantara meskipun berasal dari India, tetapi tetaplah dibawa oleh orang-orang Arab. Sedangkan Snow menolak peran orang-orang Arab. Ada lagi pendapat dari seorang orientalis Belanda yang bernama J.P. Moquet. Dia berargumen bahwa batu nisan Malikus Saleh yang wafat pada tanggal 17 Zulhijjah 1297 Masehi di Pasai dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur memiliki bentuk yang sama dengan yang terdapat di Gujarat. Oleh sebab itu, Moquet menyebutkan batu nisan itu dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang belajar kaligrafi khas Gujarat. Alasan lainnya bahwa ada kesamaan mazhab Syafi'i antara Muslim di Nusantara dengan Muslim di Gujarat. Teori Persia. Teori ini memiliki kesamaan dengan teori Gujarat. Bedanya, di dalam teori Persia memandang adanya kesamaan mazhab yang ada di Indonesia dengan yang ada di Persia. Gujarat dipandang sebagai daerah yang dipengaruhi Persia dan menjadi tempat singgah dalam ajaran Persia ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Jayadiningrat pada abad ke-7 Masehi. Beliau berpendapat bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan yang ada di Persia atau Iran sekarang. Misalnya, kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Bukti lain yaitu tradisi peringatan 10 Muharram atau tradisi budaya Islam Persia yang juga mirip dengan tradisi serupa di Nusantara, yakni upacara tabwik atau tabut di beberapa wilayah pesisir Sumatera. Selanjutnya, teori Mekkah. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Mekkah muncul sebagai sanggahan atas teori Barat. Buya Hamka adalah tokoh yang memperkenalkan teori ini. Menurut beliau, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai-nilai ekonomi saja, sebab Buya Hamka berpandangan jalur perdagangan antara Nusantara dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum Masehi. Penyebaran Islam ke Nusantara didorong oleh motivasi spirit penyebaran Islam atau dakwah.
Buya Hamka justru memiliki kecurigaan akan penulis barat yang cenderung memojokkan Islam di Nusantara. Buya Hamka menolak anggapan bahwa Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India sejak abad ke-13 Masehi. Sanggahan ini dikemukakan dalam sebuah seminar sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang diadakan di Medan pada tahun 1963. Menurut Buya Hamka, Islam sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi, dibawa oleh bangsa Arab khususnya dari Mekah. Beliau mengatakan bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah bagi para pedagang Arab sebelum menuju ke Nusantara. Salah satu bukti teori Mekah ini adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera, tepatnya di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, pada tahun 625 Masehi. Di Barus juga ditemukan naskah kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi. Selanjutnya, saluran Islamisasi. Yang pertama, saluran perdagangan. Melalui pedagang-pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, masyarakat Indonesia mengenal Islam. Awal Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang-pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India, banyak yang bermukim di pesisir-pesisir. Yang kedua, saluran perkawinan. Pedagang-pedagang Islam yang menetap selanjutnya mendirikan perkampungan dan sebagian dari mereka menikahi wanita-wanita Indonesia. Dari segi ekonomi, para saudagar Muslim memiliki status sosial lebih baik dari kebanyakan pribumi, sehingga tidak sedikit putri-putri bangsawan tertarik jadi istri saudagar tersebut. Ketiga, saluran pendidikan. Dilakukan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren sehingga menampung pemuda dari berbagai daerah menimba ilmu agama Islam. Selanjutnya, saluran kesenian. Kesenian juga menjadi saluran dalam penyebaran ajaran Islam. Kesenian yang paling terkenal adalah wayang yang menjadi alat bagi Sunan Kalijaga untuk menyebarkan Islam. Mengapa Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk menyebarkan agama Islam? Itu karena Sunan Kalijaga menyaksikan bagaimana masyarakat sangat menyukai wayang, sehingga melihat ada peluang berdakwah dengan kesenian wayang. Pemikiran itu mendorongnya untuk mempopulerkan wayang yang sesuai syariat Islam. Kemudian, saluran tasawuf. Tasawuf sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah telah memudahkan masyarakat Indonesia untuk mengerti dan menerima Islam. Kemudian, melalui saluran politik, para pedagang mempengaruhi raja-raja yang ada di Indonesia. Jika seorang raja menganut agama Islam, secara tidak langsung rakyatnya akan mengikuti agama sang raja. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.